Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan aksi nyata modul Merdeka Mengajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar oleh Purwaning Tias Sugiharti SPDGR SDN 7 Sawu. Topik Merdeka Belajar. Yang pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul 1, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Yang pertama, mengenal karakteristik dan kebutuhan murid. Mendidik harus ada kesadaran dari dalam diri untuk terus belajar. Yang kedua, membantu murid mengenali dirinya agar dapat mandiri dan merdeka dalam belajar. Yang ketiga, sebagai guru harus dapat adaptif terhadap perubahan. Yang keempat, sebagai guru harus memberikan pengalaman yang menyenangkan dalam belajar. Selanjutnya, pada modul 2, mendidik dan mengajar. Yang pertama, pengajaran merupakan salah satu dari bagian pendidikan. Mengajar adalah salah satu bagian dari mendidik. Yang kedua, pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur kebudayaan. Yang ketiga, pendidikan yang berfokus pada orientasi kognitif menyebabkan perkembangan kecakapan emosional murid terabaikan. Yang keempat, pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin murid. Yang kelima, sebagai guru harus dapat adaptif terhadap perubahan. Yang keenam, sistem AMONG, sistem pendidikan yang dilaksanakan dengan cara memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk dapat bergerak dan bertindak dengan leluasa. Pada modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan yang bergerak secara dinamis sehingga menyesuaikan keadaan yang bergerak berubah begitu cepat. Kemudian setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Cara mendidik dan mengajar harus mengikuti perkembangan zaman, yaitu disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasar kebudayaan bangsa, yaitu asas trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Pada modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti tidak dibentuk di lingkungan sekolah saja, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Bagian-bagian budi pekerti yaitu biologis dan intelligible. Mendidik harus mampu memahami kodrat murid sebagai individu yang sadar, mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, dan bertindak. Guru harus melatih keberanian, akal, mengasah perasaan dan perilaku atau rasa, dan memunculkan kehendak atau karsa. Pada modul kelima, mendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Setiap murid mempunyai kodrat dan potensi yang berbeda. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan untuk murid agar selamat dan bahagia. Pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, atau potensi murid. Pendidik pendidikan memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Pendidik mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk kehidupan dan penghidupannya sendiri. Pendidik menuntun murid sesuai zamannya dan membimbing murid memperbaiki bangsa, mengembangkan kecerdasan sosial emosional dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila, yaitu
beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jangan lupa, salah satu langkah awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Bapak dan Ibu guru yang hebat, salam dan bahagia. Terima kasih.